Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan 138 konten hoax terkait virus corona. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta pihak-pihak yang memproduksi konten hoax ini menghentikan aktivitasnya karena selain membuat resah masyarakat, virus berbahaya itu juga mulai memukul perekonomian bangsa. Johnny mengatakan hingga Februari 2020, pihaknya menemukan sebanyak 138 kabar bohong bertebaran di kanal-kanal media sosial. Namun ratusan konten hoax itu sudah diblokir tayangannya melalui proses evaluasi dan seleksi yang ketat. Johnny meminta masyarakat berhenti meneruskan informasi hoax terkait virus corona agar tidak memperkeruh suasana. Ia juga meminta masyarakat tidak gampang percaya dengan informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengetahui kebenaran informasi adalah melakukan pengecekan silang dari sumber resmi pemerintah. Johnny mengatakan pemerintah akan terus memantau peredaran konten hoax virus corona serta melakukan penindakan melalui aparat penegak hukum. Berdasarkan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pelaku penyebaran berita bohong dapat dikenai sanksi pidana penjara 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Jangan sebar hoax corona, itulah topik Morning Talks di pagi hari ini. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio Direktur Monitoring Konten Lisan Sulaiman. Dan nanti kita juga akan terhubung melalui sambungan telepon dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Dan seperti biasa, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dengan menghubungi nomor telepon yang nanti ada di layar televisi Anda. Mas Lisan, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di pagi hari ini. Sama-sama, Mas. Pernah dengar atau mendapatkan kiriman berita tentang corona? Oh, pernah. Pernah ya? Ini banyak beredar gitu loh. Banyak beredar ya. Nah, ini yang kebanyakan masuk ke Mas Lisan atau mungkin di lembaganya di Komunikonten itu semuanya benar atau sebagiannya disinformasi, salah, atau kebanyakan yang memang hoax? Ya, kalau informasi yang datang pertama ke akun kita ya kan atau ke gadget kita, pasti pertama kali kita belum tahu nih informasi ini benar atau tidak. Harus diverifikasi. Nah, jadi kita harus memverifikasi dulu kebenaran dari informasi yang bersangkutan. Biasanya kan kalau informasi-informasi yang tersebar di WhatsApp grup atau di personal gadget kita, itu kebanyakan informasi yang sifatnya share gitu kan. Sharing lah gitu. Belum saling bisa dinilai benar atau salah. Belum bisa dibilang benar atau salah informasinya. Ya kan? Pun ketika misalnya informasi yang diberikan itu juga misalnya berasal dari media arus utama atau media mainstream gitu kan, kita harus mengecek kebenarannya lagi. Gitu. Nah, terus hasil dari verifikasinya gimana? Ya, hasil dari verifikasi yang saya lakukan secara personal ya kan, kebetulan memang banyak sekali lah konten-konten yang isinya itu sangat menyesatkan gitu. Menyesatkan, hoax boleh saya bilang? Bisa dibilang hoax lah kalau bahasa. Hoax ya? Ini kan bahasa sekarang lah ya, bahasa sekarang atau disinformasi. Atau itu disinformasi. Ini saya menggarisbawahi banyak sekali itu sebutannya, Mas. Banyak sekali. Banyak sekali. Iya. Oke, contohnya misalkan soal soal adanya pasien corona atau nggak, salah satu yang masih sangat teringat gitu loh di benak saya, terutama saya yakin juga di benak masyarakat netizen juga soal yang terpapar informasi itu ya? Ya, yang terpapar informasi itu soal virus corona ini terjadi karena masyarakat Cina banyak memakan sup dari kelelawar gitu kan. Itu salah satunya. Tapi memang ada banyak informasi juga ya kan belakangan yang menyebutkan bahwa Indonesia sudah masuk virus corona nih di rumah sakit ini. Ada pasien terjangkit virus corona ya kan. Itu kan kita berusaha apa iya benar udah masuk ya kan. Apa iya memang di Indonesia sudah terjangkit ya kan. Padahal kita lihat di media arus utama pemerintah masih sampai saat ini memberikan pernyataan membantah bahwa Indonesia sudah masuk. Karena itu akan menimbulkan kepanikan sebetulnya kan. Ya, betul. Nah, kalau dilihat dari konten-konten yang tersebar, ini sebetulnya memang perlu dilakukan pembuktian ya. Tapi bisa terlihat nggak sebetulnya motif mereka yang memproduksi berita-berita hoax ini? Kalau motif ya kan, motif produsen hoax ini ya kan sebenarnya tidak bisa kita simpulkan secara utuh gitu. Betul. Tapi kan memang itu akan menimbulkan kepanikan, menimbulkan memang pasti ada misi, pasti ada misi, pasti ada tujuan mengapa sih konten-konten hoax ini diproduksi. Ya, intinya kan untuk
mempengaruhi ya kan opini publik, untuk mempengaruhi ya kan fakta yang ada sesungguhnya. Oke, gitu loh. ini saya garis bawahi ya, pasti ada misi, pasti ada motif gitu ya. Biasanya Motifnya apa? Kita belum tahu memang, tapi pasti ada motif. Pasti ada motif. Dan mereka tahu bahwa itu menyesatkan sebetulnya, informasi yang mereka sebarkan itu menyesatkan. Oke, nah ini kan menarik ya sebetulnya kalau kita bicara soal hoax itu banyak sekali, tapi terkait corona saja saya ingat mungkin di awal tahun, sekitar di awal tahun kalau saya tidak salah, itu ada sekitar 50-an konten hoax terkait corona. Ada yang soal kurma lah, ada soal yang katanya pemerintah Tiongkok minta tolong sama umat tertentu untuk mendoakan lah dan segala macam gitu. Nah ini kalau terakhir jumlah itu kalau saya tidak salah sudah lebih dari 100 konten. 138. Oke. Oke. Artinya saya nggak tahu apakah produsennya orang yang itu saja atau tidak. Tapi ini jelas bahwa produksi hoax terkait corona itu tidak menurun, bahkan bertambah. Apa yang harusnya dilakukan pemerintah? Sebenarnya salah satu hal yang sudah dilakukan pemerintah dengan memberikan counter terhadap produsen ya kan konten hoax ini. Oke, sekarang kan katanya kalau ada berita-berita hoax itu langsung dikasih stempel hoax gitu kan? Kalau menurut saya itu masih kurang. Itu kurang ya? Masih kurang karena ya netizen sekarang kan ketika mendapatkan informasi yang sifatnya counter narasi itu kan masih mereka memverifikasi lagi kan karena ini berkaitan dengan image pemerintah yang ingin merasa inilah gitu apa yang dilakukan sudah benar. Nah, kalau menurut saya ini kan kita bicara kebutuhan informasi masyarakat ya kan, kebutuhan informasi masyarakat terhadap apa, terhadap suatu informasi yang valid ya kan, kebutuhan informasi masyarakat terhadap suatu yang sesungguhnya terjadi ya kan. Jadi ini soal kepastian, Mas. Masyarakat menurut saya butuh suatu kepastian. Kan sekarang ada namanya di Kominfo itu yang untuk memverifikasi informasi itu ya, apa namanya? Saya agak lupa. Jadi kalau misalkan ada informasi tinggal cek ke website itu, bisa dicek apakah itu hoax atau tidak gitu. Nah itu belum cukup sebetulnya. Belum cukup kalau menurut saya. Bahkan jauh dari cukup mungkin. Jauh dari cukup. Karena apa? Seharusnya mungkin ya menurut saya pemerintah bisa lebih mengorganisir informasi yang ada di masyarakat ataupun memang yang dikumpulkan oleh instansi pemerintah itu sendiri sampai tingkat kota ataupun kabupaten sebetulnya. Atau lembaga-lembaga kesehatan yang mungkin terverifikasi juga gitu. Bahwa itu sesungguhnya yang ditunggu oleh masyarakat kalau menurut saya, terutama netizen. Mengorganisirnya seperti apa? Mengorganisir misalnya kan kita mengetahui Litbangkes dia melakukan suatu pekerjaan lah, mendata ya kan. Dalam tanda kutip kemarin kita sempat melihat berita ya kan, salah satu gubernur ya kan, salah satu pemerintah provinsi itu mengeluarkan statement bahwa ada 136 ya kan masyarakat dalam pengawasan ya kan. Dari mana itu datanya 136 itu dalam pengawasan? Pasti kan ada sumbernya gitu. Nah, setelah saya telusuri ternyata memang sumber itu valid, memang ada 136 masyarakat yang dalam pengawasan, tapi kan itu kita belum tahu statusnya. Dan ternyata sudah diklarifikasi oleh Menteri Kesehatan Pak Terawan ya kan bahwa semua itu negatif ya kan. Sebetulnya jadi kita harus bisa sebenarnya memberikan informasi di situ yang bisa membuat satu klasifikasi ya kan. Ada 136. Apakah dia sudah suspek atau kok misalnya akan berpotensi atau sangat berpotensi akan terjangkit, atau misalnya memang dia sudah terjangkit gitu. Sehingga itu memberi satu kepastian, wah di daerah saya ini atau di kota saya nih ternyata ada 150 orang nih dalam pengawasan, tapi statusnya memang belum sebagai suspek gitu kan. Statusnya masih dalam pengawasan aja karena ada beberapa gejala yang di situ mengarah pada akan terjadinya. Karena memang gejala untuk virus corona ini agak mirip dengan flu ya. Jadi memang kalau ada orang dengan gejala flu itu dan dia punya riwayat misalkan pergi ke daerah-daerah yang terjangkit wabah, atau dia pernah bersentuhan atau berkomunikasi atau berdekatan dengan
orang yang terinfeksi virus corona, maka memang mereka disebut suspek. Gitu. Ya memang terkait virus corona ini kadang-kadang sebutan suspek saja sudah jadi agak menimbulkan kepanikan. Ya, kepanikan. Oke. Baik. Tapi mungkin gini Mas ya, penting untuk pemerintah mungkin membuat suatu platform ya kan khusus platform ya platform khusus yang dapat memberikan informasi perkembangan terkini atau update secara real time day by day tentang corona ini. Tentang corona ini. Ini platformnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk website kah atau aplikasi kah atau apa? Harus dalam bentuk website sih Mas. Website ya, yang terkait lah, gitu. terkait corona. Jadi masyarakat yang pengen tahu bisa langsung masuk ke platform itu untuk mengecek keadaan soal corona seperti apa sih di Indonesia gitu maksudnya. Walaupun saat ini mungkin pemerintah menganggap belum masuk, tapi tidak ada salah kita mempersiapkan platform tersebut. Oke, Mas Lisan, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.